Tunas Abadi ini ya kita sih tadinya kepinginnya karena ya anak-anak ya tunas ya, jadi membimbing anak-anak, menuntun anak-anak untuk di badminton ini. Targetnya pertama latihan yang semangat dulu. Oke. Dan disiplin, datang tepat waktu, belajar dari nol, dari semuanya dari nol. Jadi tidak ada pemain yang jebolan PB lain yang sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bulu tangkis, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis. Dan tak lupa dong, program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mendorong terwujudnya Malang Melintang Prestasi Gemilang. Kembali lagi bersama saya Taris selaku host di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang PB Tunas Abadi yang ada di Lawang nih. Pastinya nanti akan bersama Ibu Dian selaku pemilik dari PB Tunas Abadi dan juga ada Pak Erik selaku pelatihnya. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, yuk kita lihat dulu yuk preview dari PB Tunas Abadi. Wah, luar biasa sekali nggak sih? Tadi kita udah ngeliat sedikit cuplikan ya dari latihannya tuh kayak gimana sih PB Tunas Abadi Lawang. Terus tadi kita juga ngeliat aktivitas para atlet juga seru-seru banget ya. Kalau gitu nggak usah berlama-lama, langsung aja kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Taris. Ih, Masya Allah, Bapak Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak loh Pak Bu sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di podcast ini. Udah sering Bu Pak diajak podcast ini? Ini baru pengalaman pertama sih kalau saya. Wah. Gak tahu kalau Mas Erik. Sama pengalaman pertama. Pengalaman pertama kalau ya? ngobrol tiap hari. Oke, ini baru jadi portofolio ya, direkam ya, ngobrolnya direkam. Oke, kita santai aja ya nanti Pak Erik dan juga Bu Dian. Kita nih mau ngobrol-ngobrol, pastinya sahabat bulu tangkis yang ada di Malang Raya ini kan kepo ya dengan PB-PB di Kabupaten Malang. Salah satunya adalah PB Tunas Abadi Lawang. Nah mungkin boleh diceritakan mulai dari Ibu Dian dulu ya, selaku pemilik gitu ya dari PB Tunas Abadi. Kira-kira sejarah awalnya terbentuknya PB ini tuh seperti apa sih Bu? Oke, pertama kali waktu itu kan mulai corona ya Mbak ya. Jadi waktu itu ada satu gedung di daerah Gondang Singosari, namanya Gor Merdeka. Waktu itu sekitar pertengahan bulan Mei 2020 itu ada satu klub anak-anak yang namanya Putra Jaya. Itu latihan di gedung Gor Merdeka itu. Kebetulan saya dapat info dari Pak Slamet yang punya Gor. Saya daftarkan anak saya waktu itu ke situ. Saya ajak temennya juga daftar di situ. Setelah belum satu bulan mungkin ya. Kemudian Putra Jaya rupanya ada masalah intern di PP-nya. Kemudian sudah tidak latihan di situ lagi. Waktu itu pelatihnya salah satunya Pak Muji namanya. Pak Muji. Betul. Kemudian Pak Muji itu waktu itu menghadap ke Pak Slamet, waktu itu juga ada saya. Beliau merasa keberatan melanjutkan Putra Jaya latihan di Gor Merdeka itu waktu itu. Jadi nggak tahu ya masalah internnya apa, kami juga kurang jelas. Kemudian saya tanya ke beliau, misalnya saya yang buat klub, apakah jenengan Pak Muji sanggup untuk megang gitu. Waktu itu pikiran kami kan anak-anak yang sudah masuk ini kasihan yang di daerah-daerah situ Mbak. Sudah beli raket, beli baju, beli sepatu, kemudian nggak lanjut gitu ya. Kemudian waktu itu Gor yang di daerah Singosari yang buka itu, yang berani buka ketika COVID ya Gor Merdeka itu. Jadi Pak Muji sanggup. Akhirnya kita buka latihan dan waktu itu kita
resmikan secara intern itu pada bulan Juli 2020 kalau nggak salah. Gitu. Berarti masih lumayan baru ya, berjalan 4 tahun ya? Iya betul. Kemudian kami daftarkan ke PBSI Kabupaten Malang sekitar bulan April dan disahkan pada tanggal 6 April 2021. Gitu Mbak Taris. Oke, berarti awalnya dari itu ya kecemasan ibu ya, karena putranya udah terlanjur mendaftar ya. Nyemplung ya, sama teman-temannya yang di daerah situ. Waktu Tunas Abadi pertama kali latihan dengan nama Tunas Abadi sekitar 7 anak lah yang gabung waktu itu. Dan pelatihnya ya Pak Muji itu tadi. Gitu Mbak Taris. Oh gitu ceritanya. Cukup unik ya Ibu ya. Berarti ingin mempertahankan hobi anaknya ya. Iya, jadinya buat PB. Begitu, anak dan teman-temannya Betul. Nah, terus yang Taris penasaran lagi nih, kira-kira kenapa kok namanya Tunas Abadi gitu? Tunas Abadi ini ya kita sih tadinya kepinginnya karena ya anak-anak ya tunas ya, jadi membimbing anak-anak, menuntun anak-anak untuk di badminton ini. Oh oke. Ya jadi dari yang mulai awal, maksudnya begitu sih filosofinya. Tapi ke depan ya kepinginnya kita ya maju lah, tidak hanya tunas ya, tidak hanya berbentuk tunas gitu ya, jadi tumbuh gitu. Maksudnya begitu. Oke, filosofisnya ya. Menarik. Berarti kalau untuk visi misi ke depannya apa nih Bu kalau untuk Tunas Abadi? Visi misi ke depan yang kalau tadinya hanya ini ya mengumpulkan anak-anak yang punya potensi di bidang badminton untuk mengasah keterampilannya, tadinya begitu. Tapi ke depan Tunas Abadi kepingin membimbing anak-anak ini yang punya bakat di bidang badminton itu untuk meraih prestasi yang tingkatnya ya tingkat Kota Malang lah dulu gitu. Kita nggak berani muluk-muluk dulu gitu Mbak, karena memang klub kita ini juga masih baru ya. Gitu. Khususnya di daerah Lawang ya. Iya, khususnya di daerah Lawang. Oke, berarti kalau latihan itu sekarang latihannya tetap di Gor Merdeka itu ya? Ya, untuk latihannya karena tadinya di Gor Merdeka di daerah Singosari itu Gondang Suko tepatnya, itu cuma 1 line waktu itu Mbak. Kan anaknya juga di bawah 10 ya jumlahnya ketika kemudian ke depan anaknya hampir 20. Kita rasa line-nya nggak cukup kalau cuma 1. Jadi kita pindah ke Patal sekarang. Sampai sekarang kita pindah ke Patal dengan jumlah line 3. Gitu. Oke, berarti berkembang lumayan pesat ya, Masya Allah. Alhamdulillah kalau kami harap begitu sih Mbak ya, untuk daerah Malang Utara ya Mas Eri ya. Oke, berarti targetnya emang marketnya tuh di Malang Utara ya. Malang Utara. Nah, sahabat bulu tangkis, tadi kita udah mendengarkan ya sedikit cuplikan dari sejarah PB Tunas Abadi. Cukup unik ya dari Ibu Dian ini, awalnya udah terlanjur beli raket gitu ya putranya, terus teman-temannya juga akhirnya Ibu Dian ini inisiasi untuk bisa membuat PB sendiri. Kalau boleh tahu Ibu Dian ini apakah dulunya atlet atau gimana nih? Kalau saya sendiri sebetulnya nggak begitu paham tentang badminton, jadi ini bonek istilahnya Mbak, boneka. Jadi background saya di badminton sama sekali nggak ada, tapi saya penyuka olahraga apapun termasuk badminton saya juga suka gitu loh, makanya jadi saya latihan ya di Gor Merdeka itu tadi. Oke, pecinta olahraga ya. Betul. Oke, itulah yang melandasi ya semangat Ibu Dian, dan pastinya juga mendorong putra-putranya dan juga teman-temannya untuk bisa berprestasi ya. Dan alhamdulillah ikhtiar baik dari Ibu Dian juga berkembang pesat akhirnya ya PB Tunas Abadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Oke, terima kasih banyak Ibu Dian. Sekarang kita masuk ngobrol-ngobrol ke Pak Erik ya. Pak Erik, tadi kan kita udah ngobrolin soal sejarah dan juga visi misi. Nah, kalau boleh tahu, kan Pak Erik ini sebagai pelatih ya di PB Tunas Abadi. Kalau misalnya nih sahabat bulu tangkis yang tadi di daerah Malang Utara atau di daerah Lawang itu ingin join nih ke PB Tunas Abadi, apakah kira-kira ada kriteria umur tertentu atau bagaimana nih? Kalau untuk kriteria kita memang menyaring yang anak-anak masih usia katakanlah usia 10 tahun sampai 15 tahun. Kalau ada anak yang udah SMA atau udah ke perguruan tinggi,
yang masih kategori 0 mau masuk, kita nggak berani nerima karena kebanyakan kita ini benar-benar dari 0. Nanti takutnya anak yang sudah dewasa itu tadi, remaja ke atas tuh merasa minder digabungkan dengan anak-anak yang adik-adik masih ya. Karena kan belajar dari 0, semuanya dari 0. Jadi tidak ada pemain yang jebolan PB lain yang sudah jadi tinggal moles gitu, nggak ada. Berarti emang fokusnya itu ke pembinaan dini begitu ya Pak Bu ya. Jadi perkenalan dulu, bulu tangkis itu kayak gini, pelatihan yang benar kayak gini, baru dimaksimalkan. Basic lah ya, dasar-dasarnya. Tadi mulai dari usia berapa Pak? Kalau kita di PB ini yang paling kecil usia ada yang usia 8 ya? Iya, 8 tahun. 8 tahun. Baru masuk SD ya kayaknya ya, 8 tahun ya. Iya, betul. Oke, sampai umur yang paling besar ini SMA kelas SMA. Tapi memang dari awal sudah sama PB Tunas Abadi ya, pembinaan dini semuanya gitu ya. dari 0 memang. Benar-benar dari belum tahu bulu tangkis. Bulu tangkis itu apa sih gitu ya. Oke, ini jadi peluang banget nih untuk sahabat bulu tangkis yang ada di daerah Malang Utara atau di daerah Lawang yang mungkin minder atau takut gitu ya, belum punya pengalaman sama sekali di bidang bulu tangkis. Nggak apa-apa nih, di PB Tunas Abadi itu bener-bener support ya sahabat bulu tangkis semuanya untuk bisa belajar bersama-sama terkait bulu tangkis. Nah, mungkin kalau misalnya jadwal latihannya sendiri itu seperti apa sih Pak? Apakah fleksibel atau bagaimana? Terus apakah juga ada kelas-kelas khusus nih? Misalnya kan kelas tuh biasanya dibagi kelas hobi dan juga kelas prestasi. Nah kalau di PB Tunas Abadi ini seperti apa? Kalau untuk jadwal ya, jadwalnya ini tetap kita jadikan satu. Jadi kita nggak ada dibeda-bedakan. Jadwalnya 1 minggu 4 kali. Hari Senin, hari Selasa, hari Kamis dan Jumat. Semuanya dimulai jam 4 sore sampai malam jam 8 maksimal. Sampai jam 8 ya? Karena nanti ada kepotong sholat maghrib, jadi nanti kurang kalau cuma 3 jam gitu. Berarti memang cukup padat ya latihannya untuk ya? Kelas-kelas, kalau untuk kelas-kelas ini yang kelas prestasi kita nggak membedakan karena dari dasarnya masih belum bisa ke arah yang prestasi, mungkin cuma 1-2 gitu, 1 hanya 2 yang akhirnya mungkin private sendiri ya ditambahin ya jadwal latihannya luar ya. Jadwal itu kalau mau nambah gitu. Oke, berarti tadi 4 kali seminggu di hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat. Oke, berarti kalau sahabat bulu tangkis mau daftar nih langsung aja ke hari-hari itu ya? Ya, langsung datang. Oke, Senin, Selasa, Kamis, Jumat di Gor Patal Lawang. Oke, gitu ya. Nah, ini sahabat bulu tangkis. Tempat latihannya di Gor Patal Lawang. Terus tempat hari latihannya juga hari Senin, Selasa, Kamis dan juga Jumat gitu ya. Terus juga Ibu Dian nih membuka ya registrasi di tempat ya secara langsung ya. Atau mungkin kalau misalnya mau menghubungi nomor yang tertera, kira-kira menghubungi ke siapa nih? Kalau Nomor saya aja. Oke, di mana itu Ibu Dian? 081 334 84 6657. Dengan Ibu Dian. Oke, dicatat ya sahabat bulu tangkis. Mungkin sahabat bulu tangkis daerah Lawang nih udah nonton terus pingin segera ikutan gitu kan ya. Boleh. Itu bisa secara online nih, menghubunginya itu bisa lewat telepon atau bisa melalui onsite gitu ya. Oke, nah tadi kita udah ngobrolin soal sejarah, visi misi, terus juga cara masuk dan juga jenis-jenis kelasnya itu tidak dibedakan. Jadi sahabat bulu tangkis tuh nggak akan perlu merasa insecure gitu ya dengan yang lain. Nggak perlu minder. Bener-bener, karena kita mulai dari start yang sama gitu ya. Nah, terus sekarang kita akan membahas terkait strategi belajar mengajar gitu ya. Seperti tadi kan Pak Erik bilang bahwa mostly Pak Erik nih mengajar murid-murid yang usianya masih usia dini gitu ya. Itu kan pasti ada tantangan tertentu gitu ya. Nah, kira-kira apa nih strategi belajar yang Bapak terapkan gitu? Ya, kalau untuk strategi kan kita harus mencontohkan. Kalau untuk anak-anak yang masih usia dini dan masih 0 sama sekali belum pernah lihat latihan bulu tangkis kayak gimana, sebagai pelatih kita
harus mengajarkan dahulu. Jadi di lapangan kita seperti atlet dulu, baru diikuti dengan anaknya. Kalau cuman disuruh-suruh pasti nggak akan jadi, karena anaknya belum tahu sama sekali yang bagaimana yang benar. Kalau udah yang usia SMP kan juga ada, SMA, itu kita tinggal ngomong, nyuruh gini jalan ya dilakukan. Ya kita tinggal kurang cepat, kurang benar gitu aja. Kalau masih dini, ya itu tantangan harus sabar dan telaten. Iya, diberi pengertian khusus ya. Oke. Berarti Pak Erik ini termasuk coach yang sabar ya, Bu Dian? Atau gimana nih? Disiplin bisa, ya. Sabar bisa. Oke, fleksibel ya Pak ya. Oke, berarti kalau misalnya untuk atlet-atlet yang SMP dan juga SMA itu tinggal dikasih kayak program-program latihan begitu ya? Kita punya program memang dulu kan waktu kenal sama Mbak Dian itu nggak punya, ada program itu belum ada gitu. Nah setelah saya masuk ini saya kasih program khususnya yang sudah tahu bisa main kan, sudah tahu aturan mainnya, itu baru dikasih latihan untuk program. Jadi bisa latihannya itu bisa tertata, nggak sehari ini latihan apa, nggak tahu hari ini besoknya harus ngapain gitu ya, memang sudah terprogram gitu ya. Nah program itu tuh disusunnya setiap per 3 bulan sekali atau gimana nih? Kalau kita kan, kalau untuk 3 bulan sekali itu sebenarnya kan yang sudah memang anaknya itu rata, kepintarannya rata ya, setara semua. Jadi tiap 3 bulan itu pasti ada perubahan, entah itu di hari yang Senin atau Selasa atau apa. Kalau kita perubahannya di 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali. Ya, karena 1 minggu hanya 4 kali. Dan itu pun anak-anak kadang dalam 1 bulan ini pasti ada yang bolong-bolong ya. Itu ya. Oke. Karena mungkin masih sekolah juga ya, Bu Dian ya. Mungkin ada kesibukan sama keluarganya atau apa gitu. Oke, berarti per 6 bulan sekali itu ada evaluasi juga ya untuk program kedepannya itu seperti apa. Oke, berarti memang tadi kita bisa melihat ya sahabat bulu tangkis bahwa PB Tunas Abadi Lawang ini memang fokusnya ke pembinaan awal gitu ya. Untuk rekan-rekan yang memang baru mengenal tentang bulu tangkis, baru belajar tentang bulu tangkis, itu ayo langsung aja bergabung ke PB Tunas Abadi Lawang. Nah, kira-kira apakah ada strategi belajar mengajar yang unik nih atau khusus gitu ya di PB Tunas Abadi Lawang ini yang mungkin membedakan PB ini dengan PB-PB yang lain? Kalau latihan-latihan kayak semacam itu kan kita ada kayak semacam permainan. Jadi latihan tapi bentuknya permainan. Jadi anak itu nggak tegang kan. Kalau latihan terus kan ada target terus. Pasti nanti anak pasti jarang bosan, terus nanti jarang masuk juga karena capek. Akhirnya variasi diadakan permainan gitu, kayak game tapi fisik. Betul. Game, gitu. Soalnya kalau masih SD gitu kan motivasinya masih gak stabil ya. Terus gini Mbak, yang penting buat saya gini ya, saya pribadi itu biarpun masih mainnya katakanlah baru tahu gamenya itu 21. Kalau anaknya mau dan orang tuanya setuju diikutkan turnamen. Jadi saya enggak ini belum siap waktunya turnamen lain, enggak. Jadi memang dikenalkan ini loh. Nantinya seperti ini tujuannya. Medannya itu sini, seperti itu nanti. Jadi kalau saya enggak ini belum siap nanti malu-maluin di lapangan enggak. Kalau saya enggak peduli itu, memang nantinya seperti itu finishnya gitu. Memang wadah untuk belajarnya ya seperti itu, harus dari dini supaya jadi, nanti bisa tahu lebih latihan prepare. itu untuk apa, biar tahu ya tujuannya untuk bertanding itu. Oke, luar biasa sekali itu ya, mungkin ya membuat unik ya PB Tunas Abadi dari PB-PB yang lain. Jadi memang sistemnya ini dibuat games gimana si sahabat bulu tangkis dan juga atlet ini bisa merasa nyaman dulu lah ya bermain bulu tangkis ini, senang dulu, membangun motivasinya dulu pelan-pelan sampai akhirnya nanti
mau untuk bisa mencapai target lebih gitu ya. Mungkin untuk memenangkan kompetisi dan sebagainya gitu. Wah, luar biasa sekali ya emang PB Tunas Abadi ini. Oke, nah itu tadi adalah strategi mengajar gini. Nah, sekarang pertanyaan untuk Ibu Dian. Kira-kira kan ini udah berjalan kurang lebih 4 tahun ya. Strategi mengelola PB ini bagaimana sih Bu Dian? Karena kan Bu Dian tadi bilang, saya ini benar-benar nggak paham betul soal bulu tangkis. Tapi kok tiba-tiba juga bagus juga ya pengelolaannya istiqomah sampai sekarang udah berjalan 4 tahun. Intinya saya tuh sabar, telaten itu tadi. Dan saya ini kebetulan saya juga suka olahraga pertama, kedua juga suka anak-anak. Itu aja. Kalau Tunas Abadi ini memang bukan bisnis oriented ya Mbak. Jadi betul-betul saya itu tujuannya kepingin memberi wadah kepada mereka, memberi tempat kepada mereka yang hobi badminton, ayo berlatih. Jika kalian ingin berprestasi, ayo kami bantu ke situ gitu, ke arah situ. Jadi memang ya itu tadi, karena saya happy, saya seneng, saya suka melihat mereka tertawa gitu ya. Apalagi melihat mereka bermain bagus gitu udah menjadi satu kepuasan tersendiri buat saya. Jadi itu saja sih tujuan saya itu aja sih. Sampai saat ini. Oke, berarti memang harus dibutuhkan kesabaran dan juga konsistensi ya dalam membangun sebuah bisnis itu tadi. Tapi yang paling penting adalah harus dilandasi dari rasa suka itu ya, dan tulus juga ya dalam menjalankan bisnis. Oke, luar biasa sekali ya Ibu Dian. Nah, kalau boleh tahu nih ada berapa pelatih ya di PB Tunas Abadi saat ini? Atau Pak Erik sendiri yang melatih atau bagaimana? Pelatih ada 3. Ada 3. Oke. Kalau untuk ini atletnya sendiri? Sekarang sekitar 20-an ya? Ya, 20 atlet. Lumayan banyak ya. 20, alhamdulillah 20 atlet yang masih mau bertahan. Kendalanya itu begini Mbak Paris. Jadi karena mereka juga sekolah dan sekolahnya juga full day. Jadi jamnya juga sampai sore-sore. Benar. Jadi kadang ada yang terkendala. Saya satu capek. Saya ada tugas Bu, izin dulu. Nah itu yang jadi kendala kami sebagai pembina dan pelatih itu sebetulnya itu gitu loh. Jadi untuk melaju cepat meraih prestasi itu agak-agak ini progresnya agak terhambat lambat itu yang jadi problem kami. Tapi Bismillah lah, insya Allah ke depan kami bisa membawa mereka menuju apa yang menjadi cita-cita mereka. Masuk di klub Tunas Abadi. Pastinya juga dukungan dari wali murid wali ya. Atlet ya. Wali atlet juga. Oke. Berarti memang kendalanya di situ ya kalau Ibu Dian merasanya ya. Kalau dari Pak Erik sendiri apa nih kira-kira kendalanya? Kalau saya kendalanya sih gini. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Kita kan sudah bantu untuk melatih kekurangannya dia, kita tutupin. Terus kita munculkan keistimewaannya. Nah, sesusah itu kebanyakan kan pasti nanti pindah ke klub lain karena tergiur entah apa sih. Agak kacang lupa kulit jadinya awalnya kan kayak sparring gitu ya, sparring ke klub sana, akhirnya kan kena pengaruh terus pindah. Tapi bagi saya sudah biasa, dari dulu memang gitu udah biasa. Yang penting kalau saya pribadi yang penting anaknya tetap semangat. Kalau saya nggak mengekang itu, cuma ya itu aja kendalanya. Cuman kadang itu agak sakit ya Pak ya, tapi ditinggalkan begitu ya. Tapi saya yakin nanti kalau dia sukses pasti nggak lupa lah sama pelatihnya yang dulu-dulu. Betul. Yang pasti juga atlet ini bisa berkembang dengan baik begitu ya. Pastinya juga kebaikan dan juga ilmu Pak Erik dan juga Ibu Dian pasti akan tetap selalu mengalir gitu ya. Karena kan memang juga rezeki sudah tertakar ya Pak Bu ya, tidak akan tertukar begitu ya. Seperti itu. Buktinya alhamdulillah juga PB Tunas Abadi ini sekarang juga atletnya lumayan banyak gitu ya, terus juga udah berjalan lumayan lama ya, alhamdulillah lancar ya. Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun berjalan. Oke. Nah dari 4 tahun berjalannya PB Tunas Abadi ini, kira-kira apakah ada prestasi khusus nih yang sudah diraih dari para atlet atau mungkin dari PB sendiri? Kalau prestasi sih kan awalnya dari nol ya.
saya menilainya kan anak-anak ini baru bisa latihan efektif, latihan tahu latihan ini itu kayak gini, yang benar kayak gini, yang itu salah, yang ini benar. Itu baru 1 tahun aktif ini. Jadi untuk prestasi kemarin sampai 8 besar. Wow, di mana itu? Di Brawijaya. Brawijaya Senior. ini barusan ini. Oke. Itu sama Ganesha. termasuk Semalang Raya ya itu. Iya. Sama Ganesha Batu waktu itu juga ganda tapi Mbak Taris jadi ganda. Di Ganesha itu kalau nggak salah Jawa Timur Open apa ya? Oke. Itu di tahun berapa Ibu? Tahun ini. Tahun ini ya. Tahun ini. Berarti memang untuk mencetak prestasi-prestasinya itu baru di beberapa tahun ini ya, 2 tahun terakhir ini ya. Betul. Karena masih ya itu udah di latihan semua terarah butuh ya proses baru ya. ini. Dulu-dulunya kan hanya seperti yang dibilang betul. Mbak Dian tadi, daripada di rumah ngapain, beli raket pun yang nggak tahu raket apa yang dibeli, pokoknya malah yang dibeli yang sudah ada senarnya kayak gitu. Oke. Berarti dulu memang perkenalan, awalnya itu memang perkenalan. perkenalan aja. Pasti membangun dan berproses ya Ibu ya. Karena kan memang kayak menjadi atlet juga mencetak prestasi itu nggak bisa instan ya, betul, pasti Mbak. perlu Betul sekali. konsistensi begitu ya. Tapi alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini sudah mulai muncul ya prestasi-prestasinya. Oke. Dan sekali lagi nih buat sahabat bulu tangkis yang ada di daerah Malang Utara dan juga di daerah Lawang, langsung aja yang awalnya minder dan juga takut nggak tahu sama sekali soal bulu tangkis, tapi mungkin punya banyak waktu luang gitu ya, atau mau mengisi kesibukan dengan hal-hal yang positif, langsung aja datang dan juga latihan bersama di PB Tunas Abadi Lawang gitu ya. Oke, nah kira-kira target dan harapan dari Ibu Dian selaku owner dan juga Pak Erik selaku pelatih untuk PB Tunas Abadi ini seperti apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dian. Targetnya juara, target saya pribadi. Tapi kita juga harus lihat di lapangan. Tapi insya Allah anak-anak juga beberapa Mbak Taris punya target yang sama dengan saya. Tidak semuanya memang, karena ya itu tadi terbentur dengan kegiatan mereka. Tapi ya targetnya bisa juara lah. Paling enggak untuk Malang. Nggak tahu Mas Erik? Kalau saya pribadi targetnya pertama latihan yang semangat dulu. Dan disiplin, datang tepat waktu. Pulangnya jangan mendahului sebelum pulang. Awalnya dulu. Emang ada kejadian pulang dulu? Ada. Gitu. Oke. Terus yang kedua baru nanti prestasi akan ngikuti itu. Yang jelas juara entah itu juara 3, 4, 1, 2. Pokoknya kalau dilandasi disiplin pasti bisa sukses. Pasti. Saya yakin pasti ada hasil, nggak mungkin. Itu kalau untuk atletnya ya, ingin mencetak prestasi sebanyak mungkin dan untuk target di beberapa tahun ke depan mungkin di tingkat Malang gitu ya, kota kabupaten begitu ya. Nah kalau misalnya untuk target dan harapan untuk PB sendiri, ini kira-kira apa nih? PB sendiri saya kepinginnya ke depan Tunas Abadi tetap jalan terus, nanti bisa dibantu dengan pelatih-pelatih Mas Erik dan Mas Ferry juga Mas Firman, jadi tetaplah selalu semangat mencetak anak-anak yang hobi badminton gitu. Jadi tetap maju terus lah Mbak, nggak akan berhenti sampai di sini gitu. Amin. Kalau boleh tahu putranya Ibu Dian sekarang di usia berapa? Masuk remaja akhir Mbak. Remaja akhir, jadi dia juga masuknya sudah terlambat, startnya sudah sangat terlambat. Jadi ya sampai 8 besar itu aja kemarin prestasi tertingginya. Tapi kira-kira mau melanjutkan menjadi pelatih atau gimana nih? Kalau pelatih kita lihat ke depan, karena pelatih itu juga tidak mudah, butuh usaha keras juga. Jadi kalau cuma pelatih yang ala kadarnya mungkin dia bisa, tapi kan tidak itu tujuan kita gitu ya. Kalau memang mau jadi pelatih, ya harus profesional ya. Harus profesional. Gitu. Kalau boleh tahu Pak Erik ini dulunya atlet atau gimana nih Pak? Iya, saya memang dari atlet kecil bulu tangkis. Memang,
atlet itu. Dari Tulungagung terus ke Gresik ya Mas. Ya, Oh, berarti bukan asli Malang ya Pak? bukan. Oh, Asli oke. Tulungagung. Terus gimana ceritanya nih Budian kok bisa di-hire jadi pelatih nih? Jadi tadinya saya itu kan kebingungan, saya itu kepengen maju, tapi bingung karena background saya kan Bukan di badminton kurang gitu ya. Jadi saya cari info ke sana ke sini ada loh dulu pelatih bagus gitu. Namun siapa namanya Pak Eri, rumahnya daerah Lawang ya Mas? Lawang. Saya samperin ke rumahnya, terus Mas keberatan enggak kalau melatih anak saya dulu privat gitu ya, anak saya. Enggak apa-apa Mbak, saya minta tolong anak saya kurang gini A, B, C, D, E dan sebagainya. Akhirnya beliau yang menjadi pelatih privatnya. Kemudian saya banyak sharing sama beliau. Rupanya beliau ini kasihan sama saya. Ini perempuan nggak ada background badminton tapi nekat berani buka PB gitu ya. Bonek itu tadi. Akhirnya beliau bersedia, alhamdulillah membantu Tunas Abadi. Dia nggak bantu Mbak, asalkan Tunas Abadi jalan terus gitu. Oke, wow, sampai saat ini Komitmen itu yang saya pegang, yang kami pegang sampai saat ini yaitu tadi bahwa Tunas Abadi bisa jalan terus, bagaimana caranya gitu. Mewadahi gitu ya masyarakat Malang Raya ini untuk bisa step by step lah ya belajar badminton ini sampai nanti akhirnya muncul motivasi, muncul semangat sampai ambisi ya untuk nanti bisa menang gitu ya. Oke. Nah, sahabat bulu tangkis, tadi kita sudah mendengarkan banyak terkait PB Tunas Abadi. Tadi di awal kita juga udah bisa melihat preview dari latihannya PB Tunas Abadi ini seperti apa sih. Terus tadi juga Ibu Dian udah sempat ngobrol-ngobrol soal sejarah, visi misi arah ke depan. Terus tadi sama Pak Erik kita juga udah ngobrolin terkait kriteria masuk yang ternyata mudah banget sahabat bulu tangkis yang masih insecure dan juga takut-takut buat ikutan badminton, nggak usah worry karena PB Tunas Abadi ini benar-benar membimbing dari nol gitu ya. Dari nol dan untuk teman-teman bisa melalui nomor telepon Ibu Dian yang tadi sudah disampaikan gitu ya untuk mendaftarnya, lalu juga bisa melalui Gor mana tadi? Gor Patal ya yang ada di Lawang gitu ya. Dia buka setiap hari Senin, tempat latihannya di hari Senin, Selasa, Kamis, dan juga Jumat dari pukul 4 sore sampai pukul 8 malam. Nah, tadi kita udah ngobrolin banyak, tadi juga kita sedikit tahu tentang strategi mengajarnya itu bagaimana sih. Jadi lebih ke arah kita membangun motivasi dulu, membangun gimana caranya teman-teman ini suka. Pasti juga untuk wali atlet nggak usah worry karena untuk anak usia dini itu ada games-games yang bisa buat anak-anak ini nggak bosen begitu ya bermainnya. Terus juga untuk teman-teman nanti setelah itu juga harus tetap disiplin untuk bisa konsisten gitu ya di bidang badminton. Oke. Nah, sebelum kita menutup nih sesi podcast kita pada kali ini, mungkin dari Bu Dian atau Pak Erik bisa memberikan informasi gitu lebih lanjut apabila sahabat bulu tangkis yang ada di rumah ingin join nih ke PB Tunas Abadi Lawang. Oke, mau siapa nih? Enggak Mas Erik. Untuk warga Lawang, Purwodadi atau Singosari dan sekitarnya, jika ingin anaknya ingin mengenal lebih jauh bulu tangkis dan sampai untuk prestasi, monggo silakan daftarkan ke PB Tunas Abadi Lawang. Kami siap membantu semua yang akan mereka inginkan. Semama ingin daripada di rumah bisa, ingin prestasi gampang, malah gampangan itu. Iya. Pokoknya motivasinya dulu aja gitu ya. Oke, bisa menghubungi Ibu Dian di nomor 081 334 84 6657. Oke, mungkin apa ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan ke sahabat bulu tangkis sebelum kita menutup episode ini, Ibu? Oke, untuk sahabat bulu tangkis, tetap semangat berlatih, jangan pernah bosan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil.
Oke, luar biasa sekali. Seperti motonya di PBSI Kabupaten Malang ya. Iya, Malang melintang, prestasi gemilang. Wah, Betul. luar biasa sekali. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak Sama-sama, ya Mbak Ibu Karis. Dian dan juga Pak Erik atas waktunya dan juga ilmunya ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang PB Tunas Abadi. Semoga PB Tunas Abadi ini bisa terus berjalan Amin. seperti harapan Ibu Dian dan juga Pak Erik, dan juga bisa mencetak banyak prestasi Amin. dan membanggakan Kabupaten Malang baik di kancah provinsi maupun nasional. Iya. Amin, amin, Allahumma amin, ya amin. Nah, sahabat bulu tangkis, tadi menutup ya perjumpaan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu tonton episode kita yang bisa sahabat bulu tangkis akses di akun YouTube atau Instagram kami. Kalau di Instagram ada di @pbsi_kapmalang_official. Kalau di YouTube ada di pbsi.kapmalofficial. Kalau begitu, saya Taris pamit undur diri ya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah!